Halo rekan-rekan YouTube, kita jumpa lagi dalam tutorial kali ini. Jika dalam tutorial sebelumnya kita mengajarkan tentang bagaimana mengetik cepat dengan metode gaya SMS, seperti kita mengetikkan untuk, kita cukup ketikkan U spasi jadi untuk, kemudian pada kita cukup ketikkan pa tekan spasi, kemudian model problem based learning kita cukup mengetikkan PBL tekan spasi. Kemudian yang lain saya misalnya cukup SY. Nah, tentunya ini bisa sangat membantu dalam pengetikan yang membutuhkan pengetikan kata yang sering berulang-ulang muncul. Namun untuk pengetikan ini ada beberapa kelemahan. Apa itu kelemahannya? Kita tidak bisa mengetikkan kata-kata atau kalimat paragraf yang cukup panjang, atau juga kita tidak bisa memasukkan untuk fasilitas gambar pada fasilitas autocorrect. Nah, solusinya adalah kita bisa menggunakan fasilitas building block. Apa itu building blocks? Coba kita akan lihat contohnya sebagai berikut. Jika saya ingin mengetikkan atau memasukkan logo unit atau sebuah logo atau gambar, kita cukup ketikkan logo ini, spasi tekan F3. Hasilnya akan muncul. Oke, kita hapus saja. Jika kita ingin memasukkan COPS, kita tinggal panggil nama COPS spasi F3, sudah jadi. Kemudian kita masukkan logo spasi F3. Jadi tanpa menggunakan fasilitas insert feature, atau kita mau mencari-cari contoh-contoh file yang berkop, kita cukup mengingat kode kata yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jika gambar ini adalah kata kuncinya ini. Oke, contoh misalnya saya mau memasukkan membuat surat. Oke, kita membuat surat, misalnya surat permohonan, tinggal kita ketik SP spasi F3. Sudah muncul contoh surat permohonan. Kita tinggal edit saja. Tentunya menggunakan fasilitas copy paste itu juga bisa. Namun kalau kita lupa di mana meletakkan file tersebut, kita harus memakan waktu untuk mencari-cari di folder mana kita menempatkan contoh surat keterangan. Kemudian jika kita mau surat undangan rapat, misalnya tinggal SUR, karena saya sudah definisikan sebelumnya bahwa surat undangan rapat itu saya kasih kata kunci SUR, dan di sini saya kasih spasi F3, muncul surat undangan rapat. Mudah bukan? Kemudian misalnya saya surat permohonan SP spasi F3, atau S atau SK surat keterangan spasi F3. Oke. Ini sudah sangat mudah sekali. Anda bisa membuatnya. Jadi ini bisa menjadi alternatif menghemat waktu bagi Anda yang sering berurusan dengan administrasi surat menyurat, atau sering memasukkan gambar-gambar yang berulang, atau bahkan kita sering berhubungan dengan tabel. Jika kita mau membuat tabel 4 kolom 3 baris, tinggal kita ketikkan tabel 43 spasi F3, selesai. Kalau kita mau 7 kolom 2 baris atau berapapun, kita bisa definisikan sebelumnya. Oke, untuk tahu cara pembuatannya, simak tutorial berikutnya. Tutorial kali ini kita akan ajarkan bagaimana cara membuat pengetikan dokumen menggunakan fasilitas building block. Oke, mari kita simak. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Jika kita sering menggunakan COPS yang kita gunakan secara berulang,
dengan menggunakan fasilitas building block ini kita bisa sangat gampang mengeluarkannya. Jadi tinggal kita blocks, misalnya di sini kita blok, tekan Alt F3. Oke, kita definisikan namanya apa, misalnya corps, pilih OK. Oke, jadi kita kalau nanti mau memanggil corps tinggal ketikkan corps spasi tekan F3, akan muncul seperti ini. Kemudian jika kita sering menggunakan logo, misalnya kita definisikan dulu logo apa yang sering kita gunakan. Kita pilih di sini misalnya, oke, logo Unips. Oke, kita atur dulu in front of text. Oke, ini hanya sekedar ilustrasi. Jika kita ingin mendefinisikan logo Unip ini karena kita sering gunakan, caranya sama. Kita pilih atau blocks, tekan Alt F3, kita namakan logo Unip. Oke, jadi untuk seterusnya kita tidak perlu mencari-cari dengan menggunakan fasilitas insert picture mana filenya logo Unip lalu kita masukkan. Cukup dengan ketikan logo Unip spasi tekan F3, udah langsung jadi. Kita bisa langsung atur misalnya di sini tata letaknya. Oke, gampang sekali. Oke, lanjut. Oke, demikian pula dengan surat yang sering kita gunakan, misalnya ini hanya sekedar ilustrasi contoh surat permohonan. Kita blok juga. Oke, tekan Alt F3. Oke, surat permohonan kita cukup definisikan SP saja, surat permohonan. Jadi kita nanti tidak perlu mencari file contoh dengan mencari file-file surat permohonan yang lain baru kita copy dan paste. Cukup definisikan seperti ini, kemudian kita OK saja. Nah, yang penting kita nanti ingat bahwa contoh surat permohonan itu seperti apa, tinggal ketikkan misalnya di sini karena sudah kita jelaskan inisialnya tadi SP, kita ketikkan SP spasi F3, sudah jadi. Sangat mudah ya, sangat mudah. Di sini udah tinggal kita mungkin edit saja tanggalnya, tujuannya kepada siapa, isinya, kontennya kita bisa rubah. Oke, demikian pula dengan surat yang lain, misalnya surat undangan rapat kita definisikan, kita blok Alt F3 surat undangan rapat. Oke, ini contoh saya hanya mendefinisikan sebagai SUR atau SUR. Oke, surat undangan rapat. Jadi kalau kita nanti ingin membuat surat undangan rapat karena tidak ingat letaknya di mana, mungkin itu akan memakan waktu yang sangat lama, kita cari-cari dulu. Jadi kita ambil contoh dengan ketikan SUR spasi F3. Oke, sudah jadi. Oke, gampang sekali bukan? Oke. 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 Demikian pula dengan surat keterangan, sama seperti tadi, kita intinya hanya building blocks, tekan Alt F3 surat keterangan SK, surat keterangan. Oke. Jadi kalau kita nanti ingin membuat surat keterangan tinggal ketikkan SK spasi F3, sudah jadi. Tinggal kita ganti-ganti nomor dan lain sebagainya yang penting. Nah, jika kita sering membuat tabel, kita juga bisa membuatnya. Misalnya tabel yang sering kita gunakan, misalnya di sini tabel dengan 4 kolom 3 baris. Kita bisa, karena sering digunakan, kita bisa lakukan hal sama. Kita blok Alt F3, kita definisikan dengan tabel 4 3. Oke, ya, jadi kalau kita nanti mau membuat tabel dengan kolom 4 kolom 3 baris, kita cuma ketikkan tabel 43 spasi F3, selesai. Oke,
cukup mudah dan gampang, dan ini mungkin bisa bermanfaat bagi Anda yang sering berurusan dengan surat menyurat atau dokumen-dokumen yang lain yang sifatnya berulang. Jadi ini bisa cukup menghemat waktu. Demikian tutorial ini, kita jumpa dalam tutorial-tutorial menarik yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa selalu berlangganan di channel tutorial seputar skripsi, di mana di sini tutorial-tutorial kita akan mengajarkan tentang bagaimana trik-trik pengaturan dokumen tentang skripsi. Dan jangan lupa untuk berlangganan dengan mengklik tombol subscribe di sini. Dan jika Anda menyukai tutorial-tutorial dari kami, silahkan tekan tombol like di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa kembali dalam tutorial-tutorial selanjutnya.